selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di Kusdi Channel. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu seperti aku. Alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat terus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. By the way, for your information, alhamdulillah sekarang YouTube channel aku udah monetize dari YouTube. Istilahnya sekarang aku udah dapat penghasilan dari YouTube. Itu semua berkat kalian guys. So buat kalian yang udah subscribe, terima kasih. Jangan lupa dinonton semua video aku dari awal sampai akhir. Insya Allah bermanfaat buat kalian. Dan aku mau ngasih informasi nih buat kalian, kalau nonton video aku dan ada iklan, please jangan di skip. Soalnya kalau kalian nge-skip, pendapatan aku berkurang. Tapi nggak apa-apa, terserah dari kalian. Aku pengen kasih tahu cara buat mengapresiasi karya YouTuber favorit kalian. Oke, lanjut. Jadi hari ini kita akan ngebahas apa aja sih tahap-tahap menjadi pramugari di Indonesia. Ini aku udah paling update, aku udah ngambil informasi-informasi dari inisial, dari teman-teman yang baru lolos ataupun yang gagal rekrutmen kemarin. Ini aku rangkum semua informasi ini spesial buat kalian yang pengen menjadi pramugara dan pramugari. Untuk menjadi seorang pramugara dan pramugari tidaklah mudah, karena kalian harus melewati beberapa tahap yang dimana tahap-tahapnya ini susah senang, suka dukanya itu banyak banget dan kalian harus mempersiapkannya dari sekarang. Aku ngasih bocoran untuk kalian semua apa aja yang harus kalian persiapkan dari sekarang biar kalian bisa percaya diri dan menyiapkan diri kalian untuk melewati semua tahap dan proses-proses tersebut. Tahap yang pertama, kamu harus mempersiapkan berkas-berkas kalian dan juga kamu harus mengirim berkas dan juga dokumen kamu ke email dari maskapai yang kamu tuju. Misalnya KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah SMA, pas foto satu badan dan juga close up. Dan yang paling penting adalah riwayat hidup ataupun CV kamu. Itu yang paling penting karena yang dinilai dari pengiriman berkas itu adalah CV kalian. Persiapkanlah dengan baik dan juga lengkap riwayat hidup kalian di dalam CV kalian. Ada nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat, nama orang tua, nama ayah, hobi. Pendidikan jangan lupa SD kalian di mana, SMP, SMA kalian di mana. Kalau kalian juga S1, kalian kampusnya di mana, kamu terangin aja di sini dari tahun berapa sampai tahun berapa. Jurusannya juga cantumin aja di CV kalian. Wajib kamu cantumin prestasi-prestasi apa aja yang telah kalian dapatkan, yang telah kamu raih selama SMA, SMP ataupun sampai sekarang ini. Tahap yang kedua, virtual interview. Kalau kamu lolos di tahap pengiriman berkas, kamu pasti bakal dapat balasan email. Selamat Anda dinyatakan lolos untuk menjadi calon pendaftar pramugara dan pramugari. Setelah mendapat email tersebut, kamu akan diundang untuk menghadiri virtual interview. Di virtual interview ini aku udah tanya ke teman-teman yang barusan ikut virtual interview di maskapai swasta. Jadi di email itu udah ada undangan buat kalian untuk menghadiri virtual interview via Zoom atau aplikasi lain, yang dimana tanggalnya, pakaiannya, pokoknya ketentuan-ketentuan untuk hari H itu bakal diinformasikan di situ. Ternyata gampang banget guys. Kamu hanya disuruh untuk memperkenalkan diri, nama, asal, umur, dan juga motivasi kalian untuk menjadi pramugara dan pramugari itu apa. Mau tahu contohnya nih? Aku kasih contoh ya. Jangan lupa senyum teman-teman. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Kusdianto, biasa dipanggil Kusdi. Umur saya 23 tahun, saat ini saya tinggal di Kota Makassar. Pendidikan terakhir saya tercatat sebagai tamatan SMA Negeri 2 Makassar. Motivasi saya untuk menjadi pramugara adalah karena saya suka di bidang hospitality, saya senang bertemu dengan orang dan saya yakin saya bisa membawa nama harum bla 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 dan lain-lain. Terima kasih, seperti itu. Itu contoh salah satu perkenalan. Untuk motivasi, terserah teman-teman, bebas dari isi hati kalian. Motivasi kalian untuk jadi pramugara-pramugari itu apa. Tapi jangan juga terlalu lebay guys. Ingat, jangan terlalu lebay. Gelai. Kata anak TikTok sih gelai. Next, tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah pengukuran tinggi dan juga berat badan. Ini sangat penting dan sangat menentukan. Pastikan tinggi dan berat badan kamu ideal. Ingat, tinggi badan untuk pramugara dan pramugari di setiap maskapai itu berbeda-beda. Jadi jangan sampai kamu berpatok dengan satu maskapai. Biasanya minimum untuk menjadi pramugara itu
minimal 170 cm dan untuk menjadi pramugari minimal 158 cm. Mengenai berat badan yang ideal itu tergantung lagi dengan tinggi badan kalian. Berat badan yang ideal itu sesuai dengan BMI, Body Mass Index. Kamu bisa cek di Google tinggi badan kamu berapa, itu akan muncul tuh semua berat badan dari berapa sampai berapa, itu maksimalnya udah ada semua tuh. Rata-ratanya nih ya, untuk cowok, untuk pramugara, tinggi badan dikurangi 100. Kalau untuk ceweknya nih, tinggi badan dikurang 110. Ingat ya, dikurang 110. Di samping ini aku kasih chart untuk tinggi dan berat badan yang ideal. Misalnya nih, tinggi 178 minimalnya berapa, nggak boleh di bawah, nggak boleh over dari 85 kg. Itu kalau tinggi seperti aku, 178 cm. Kalian bisa lihat di sini. Pokoknya nanti kita akan bahas di Kusdi channel berikutnya mengenai tinggi dan berat badan ideal pramugara dan pramugari. Tahap yang keempat. Tahap yang keempat, di tempat yang sama, di hari yang sama, kamu akan menjalani yang namanya interview. Ini bukan virtual interview lagi. Ini interview yang benar-benar face to face guys. Kamu bakal ketemu dengan orang HRD ataupun tim rekruternya. Di interview kamu ngapain? Seperti biasa kamu akan memperkenalkan diri. Kak, perkenalan dirinya bisa bahasa Indonesia atau bisa bahasa Inggris. Itu bebas dari kalian, tergantung kalian. Kalau aku pribadi kemarin aku sih bahasa Indonesia karena aku nggak mau terlalu cinta Laura banget lah istilahnya. By the way, just information aja, kemarin juga waktu aku rekrutmen ada yang pakai bahasa Inggris itu British banget dan dia nggak lolos juga karena mungkin terlalu bahasa Inggris. Jadi hati-hati untuk menggunakan bahasa ataupun kata-kata yang kalian gunakan guys. Di interview itu kebanyakan yang akan ditanyakan kepada kalian adalah apa yang kamu cantumkan di CV kalian. Di CV aku kemarin aku cantumin aku pernah menjuarai Mr. Culture Tourism Ambassador Indonesia. Nah, yang ditanyain apa? Coba dong ceritain pengalamannya seperti apa. Apa yang kamu dapatkan dari pengalaman itu. Jadi, kalau misalnya kalian nulis di CV kamu udah pernah kerja di hotel, ya udah pasti kamu bakal ditanyain tentang pekerjaan kalian yang kemarin seperti itu. Gampang sih sebenarnya interview. Next, tahap yang kelima adalah tahap performance test. Di sini udah banyak yang gugur. Kamu bakal diminta untuk greeting. Silakan Mas, greeting, selamat pagi, selamat datang di Singa Air. Selamat pagi Bapak, selamat datang di Singa Air. Simple banget kan, cuma disuruh bilang selamat pagi, terima kasih, itu simple. Cuma di tahap ini juga banyak yang gugur. Tips buat yang udah di performance test, kalau kamu udah disuruh greeting seperti itu, wajib hukumnya untuk kamu senyum kelihatan gigi. Selanjutnya di performance test kamu bakal disuruh jalan layaknya seorang pramugara dan pramugari. Pramugara jalannya cowok ya, pramugari jalan seperti cewek, jangan kayak preman. Disuruh duduk, jongkok, terus disuruh lurusin tangan, angkat tangan, lihat putar kanan, putar kiri. Pokoknya ya hal-hal yang simple seperti itu bakal dilihat semuanya. Lengan baju cowok akan diangkat seperti ini, terus akan dilihat telapak tangannya, kuku, dan lain-lain, semua akan diperhatikan guys. Next, tahap yang keenam. Yang keenam adalah English test. Guys, pastikan kamu bisa membaca, memahami, dan juga berbicara bahasa Inggris. Karena syarat wajib untuk menjadi pramugara-pramugari itu wajib bisa berbahasa Inggris. English test ada dua. Yang pertama adalah writing test, itu tes tertulis. Yang kedua adalah discussion test. Tes tertulis ini gampang banget, pilihan ganda, itu sekitar 50 soal lah ya, paling banyak 70 soal, kamu bakal jawab. Pertanyaan itu simple banget, pengetahuan umum, verb seperti itu, tenses dan lain-lain. Itu pokoknya gampang deh, insya Allah kalau emang kamu belajar bahasa Inggris ya. Untuk yang discussion group ini, itu yang menurut aku susah. Discussion group ini kamu bakal di grup-grupin gitu, satu grup, aku kemarin 5 orang. Nah, 5 orang ini akan disuruh membahas sesuatu topik. Aku kemarin disuruh bahas tentang makanan kuliner dari masing-masing daerah. Pendaftar yang lain ini akan memberikan pertanyaan ke aku dan aku bakal jawab pakai bahasa Inggris, juga ngasih pertanyaannya pakai bahasa Inggris, dan itu akan dinilai oleh tim rekrutmennya. Di English test ini kamu bakal interview atau wawancara menggunakan bahasa Inggris dengan tim rekrutmennya. Tahap yang ketujuh adalah psikotest. Aduh, kalau dibilang psikotes ini adalah tahap yang paling susah guys, sumpah demi apapun. Bakal tes koran, tes menggambar, terus ada pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda. Sebenarnya gampang sih, soalnya kita
menjawabnya itu kita nggak tahu nih jawaban kita bakal benar ataupun salah. Ya udah, jawab sesuai isi hati kalian, sesuai feeling kalian, sesuai dengan kepribadian kalian. Setelah itu kita bakal ngehitung angka-angka dari bawah ke atas, terus kita pindah dengan cepat guys. Kemarin yang bikin aku kesel dari psikotes itu, nah kemarin aku udah mempersiapkan untuk menggambar orang guys. Aku udah belajar menggambar pramugara. Aku yakin bakal disuruh untuk menggambar orang. Aku udah belajar tuh gambar pramugara. Pas hari H guys, kalian tahu pas di hari psikotes itu tim rekrutmennya bilang seperti ini. Teman-teman boleh menggambar pramugara. Boleh menggambar pramugara. Mampus dong, aku selama ini udah belajar untuk menggambar pramugara dan itu tidak diperbolehkan guys. Aduh, tapi alhamdulillah lolos juga ternyata. Jadi waktu itu aku gambar pramugara, aku belajar menggambar orang itu pegang koper kayak pramugara. Kopernya itu aku ganti menjadi tas. Nah, gambar orang itu kita harus kasih nama, usianya berapa tahun, kelebihannya ada apa aja, kekurangannya ada apa aja. Itu memang pikiran kita bakal terpengaruh. Kita akan di push terus otak kita untuk selalu berpikir di tahap psikotes itu. Selanjutnya di psikotes aku ingat banget itu ada kotak 8, gak tahu namanya, ada titik, ada garis melengkung, ada garis lurus. Itu ternyata yang aku pelajari guys. Kalau teman-teman mendapatkan garis melengkung ataupun bentuknya gak lurus, kamu harus menggambar sesuatu yang bersifat feminim, misalnya bunga, matahari, kupu-kupu. Sedangkan kalau kalian mendapatkan garis yang tegak, kotak ataupun lurus, kamu harus menggambarkan sesuatu yang bersifat maskulin. Ini ilmu baru nih yang kamu dapatkan kan. Kamu jujur, ini yang aku pelajari sendiri sebelum aku ikut psikotes kemarin. Aku belajar dari YouTube banyak banget. Next, tahap yang ke-8. Tes ke-8 adalah background check. Kalau kamu udah lolos psikotes, kamu akan ke background check. Di background check ini kamu bakal ketemu dengan psikolog, face to face sama psikolog. Dia sambil memegang hasil dari psikotes kalian, kertas yang kalian gambar, yang kamu jawab, yang kamu hitung-hitung, semua itu di tangannya dia, dan dia bakal ngasih kamu pertanyaan. Dan hati-hati teman-teman, di background check ini mental kalian akan dikasih down. Kamu akan dikasih pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal. Kamu akan dikasih pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya susah dan juga di luar nalar. Belum kamu menjawab pertanyaan yang satu, kamu bakal dikasih lagi pertanyaan yang lainnya. Jadi kamu emang harus fokus dengan apa yang dia tanyakan dan kamu harus hati-hati dengan jawaban kalian. Jujur aja, di background check ini banyak banget yang gagal teman-teman. Sumpah demi apapun. Kita nggak bisa tahu apakah kita bakal lolos atau enggak, karena kita nggak tahu jawaban kita benar atau enggak. Selanjutnya tahap yang ke-9, tes fisik. Ini menurut aku susah-susah gampang. Di tes fisik ya seperti biasa lah ya, lari sprint, jalan jongkok, push up, sit up, itu udah ada timnya juga. Itu kamu disuruh push up 1 menit berapa kali. Dan jujur aja, waktu aku tes fisik kemarin banyak banget teman aku yang muntah. Itu karena emang aduh, cobainlah nanti rasanya. Tes fisik kemarin yang batch aku nih, di angkatan aku yang pramugara semua, kita disuruh untuk buka baju. Aku waktu itu shock, hah kok disuruh buka baju? Aku kayak, ini mau diapain buka baju kan? Dilihat depan sama belakang badan kita itu apakah ada bekas luka bakar, cacar, tato dan lain-lain. Aku nggak tahu bisa atau enggak. Setelah tes fisik, kita akan masuk ke tahap yang paling menegangkan. Tahap yang ke-10. Tahap yang ke-10 ini adalah pantukhir. Kalian pasti sering dengar apa itu pantukhir. Biasanya orang bilang pantauan akhir ataupun pantauan direksi. Di pantukhir ini sama seperti performance test, sama seperti interview. Kamu masuk ke dalam ruangan, kamu memperkenalkan diri, senyum, berdiri, kamu disuruh duduk, diwawancarai. Tapi yang mewawancarai kita ini bukan HRD, bukan psikolog, tapi melainkan adalah orang-orang pejabat atau direksi tinggi dari maskapai tersebut. Apa aku bilang tahapan pantukhir ini susah? Karena yang aku dengar selama ini, kalau kita udah gagal di tes pantukhir, kita nggak boleh ikut rekrutmen lagi selama-lamanya di perusahaan yang sama. Jadi kalau misalnya kalian udah gagal di pantukhir di perusahaan ini,
ya kamu udah nggak bisa ikut kapanpun itu, kamu bisanya ikut rekrutmen di maskapai yang lain lagi. Tahap yang terakhir adalah tahap yang ke-11, itu adalah medical examination atau medical check up, tes kesehatan. Tes kesehatan ini dilakukan di Balai Kesehatan Penerbangan dan juga di beberapa rumah sakit yang sudah ditentukan oleh maskapainya. Di tes kesehatan kamu bakal dicek luar dan dalam, atas, bawah, depan, belakang, pokoknya semua di badan kamu bakal dicek, mulai dari mata, pendengaran, gigi, mulut, jantung, paru-paru, urin, pokoknya semua deh. Aku kemarin ada share juga di Kusdi channel sebelum ini tes kesehatan pramugara dan pramugari. Kamu bisa nonton videonya setelah kamu nonton Kusdi channel kali ini. Aduh, teman-teman, itulah tadi tahap-tahap untuk menjadi seorang awak kabin pramugara dan pramugari. Hanya bisa ngasih tips buat kalian biar tetap semangat, biar kalian bisa mempersiapkan apa yang harus kalian siapkan untuk menjadi pramugara dan pramugari. Kalau kalian udah lolos di medical examination, kamu jangan senang dulu. Kamu belum tentu jadi pramugara dan pramugari, guys. At least kamu udah hanya satu langkah lagi kamu akan menjadi flight attendant, tapi jangan senang dulu karena belum tentu juga kamu bakal lolos trainingnya dan lain-lain. Ya seperti itulah guys, tahap-tahap untuk menjadi pramugara dan pramugari. Betapa susah atau gampang menurut kalian? Semangat terus buat kalian yang pengen kejar cita-cita. Semoga video-video yang aku share bisa selalu bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa di-like juga postingan saya. Komentar, kalian pengen request aku buat konten apa, silahkan di komentar, nggak apa-apa. Aku bakal ngabulin semua permintaan kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa di subscribe. Bye bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.